Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kami bisa kembali hadir melayani saudara-saudari sekalian. Dan kali ini sudah bergabung bersama dengan kita Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana ini. Ya, baik. Saudari, kali ini Saudara Irfan akan sharing kepada kita dengan satu topik, yaitu jangan dijajah oleh pekerjaan. Nah, kita akan melihat apakah sih pewahyuan firman dari judul ini. Adapun ayat firman Tuhan yang ambil sebagai dasar persekutuan kita adalah kitab Lukas pasal 5 ayat 10b sampai 11. Dikatakan di sana demikian, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, dari judul juga ayat ini, bagaimana pandangan juga berkat yang bisa dibagikan secara Irfan? Ya, baik ya, puji Tuhan ya. Menurut saya judul ini sangat menarik ya. Ketika bicara mengenai jangan dijajah oleh pekerjaan. Apakah kita bisa dijajah oleh pekerjaan kita ya? Biasanya kalau kita bicara mengenai dijajah, itu adalah kita dijajah oleh orang pribadi ya, seseorang pribadi. Jadi ketika bicara jangan dijajah oleh pekerjaan, sebenarnya saya merasa bahwa topik yang akan kita bahas hari ini adalah kita jangan dijajah oleh pribadi yang ada di balik pekerjaan kita itu ya. Nah, ayat yang tadi kita baca yaitu ayat di mana Yesus memanggil Simon yang sedang bekerja sebagai penjala ikan. Jadi ketika Yesus memanggil Simon, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memanggil Simon ini, dia berjanji ya bahwa Simon ini akan dijadikan Tuhan penjala manusia. Jadi dalam panggilan Tuhan terhadap Simon, Tuhan memberi satu janji ya. Dan terhadap panggilan ini Simon, puji Tuhan ya, memiliki respon yang positif ya. Yaitu dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus ya. Jadi moga melalui persekutuan kita boleh tidak dijajah oleh pekerjaan kita. Kita tahu kepada siapa kita harus ikuti ya. Kita mau dalam kita bekerja, kita terus tetap mengikuti Tuhan, bersandar kepada Tuhan ya. Tidak dijajah oleh pekerjaan kita. Okay. Amin. Baik, saudara-saudari, saya akan bacakan kutipan yang ada di renungan kita hari ini. Dikatakan di sana demikian, panggilan terhadap 4 murid yang pertama adalah suatu panggilan yang menarik orang-orang yang dijajah. Manusia tidak sadar bahwa mereka telah jatuh bukan hanya dalam dosa, tetapi juga dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan kita adalah usaha kita atau sarana pekerjaan, yaitu sarana kita untuk mencari nafkah. Hari ini, manusia yang jatuh telah dijajah oleh cara mereka mencari nafkah. Kita dapat mengatakan bahwa manusia yang jatuh itu dijajah oleh pekerjaan mereka. Memang kita perlu bekerja. Paulus memperingatkan kaum beriman untuk bekerja bagi kehidupannya. Yeah. Kita tidak boleh bersandar kepada orang lain untuk menyediakan keperluan hidup kita. Ini artinya kita tidak boleh memiliki iman yang menuntut orang lain untuk menunjukkan kasih mereka dengan memperhatikan kita. Kita perlu memiliki satu pekerjaan. Namun, masalahnya adalah pekerjaan kita menjajah kita dan menjauhkan kita dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah bagi dirinya sendiri, tetapi mereka dijajah dan dijauhkan dari Allah oleh hal mencari nafkah.
Tidak ada sesuatu yang menjauhkan orang-orang dari Allah melebihi pekerjaan mereka. Lihatlah dunia pada hari ini. Siapakah yang tidak dijajah oleh pekerjaannya atau oleh pendidikan dalam mempersiapkan pekerjaannya? Meskipun banyak orang yang sibuk, tetapi hampir tidak ada orang yang sibuk bersama Allah. Sebaliknya, sebenarnya setiap orang dijajah oleh sesuatu yang menggantikan Allah. Murid-murid yang pertama dipanggil dan ditarik oleh Tuhan bukan dari kehidupan mereka yang penuh dosa, melainkan dari pekerjaan mereka. Ya, Dari kutipan yang tercantum kali ini, bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan ini? ya baik. Ya, jadi kutipan ini sangat baik ya. Saya sangat amin ya. Jadi pertama, sering manusia tidak sadar bahwa mereka dijajah oleh pekerjaan mereka. Ya, Pekerjaan bisa seperti obat bius ya, membuat orang tidak sadar. Bahkan ya kalau misalkan seperti obat bius kelebihan ya, akan membuat seseorang itu mati ya, overdosis. ya, Saya pernah dengar ya cerita dari ayah saya, dia begitu sibuk bekerja, istirahat sehari itu hanya bisa 1-2 jam saja ya, karena banyak bekerja hampir selama setahun ya, order sana order sini. Kemudian dia berkata kondisi tubuhnya ya tidak memadai ya, jadi dia terkena sakit ya. Dia katakan dalam hidupnya itu dia pernah sakit kuning sampai 3 kali ya. wow, Orang bilang kalau sudah yang ketiga itu bisa mati ya, sangat kritis ya. Namun ya puji Tuhan, ya Tuhan masih menjaga ayah saya ya. Lalu saya juga pernah dengar kabar kakak senior saya ya, jadi dia sangat pintar, sangat cerdas ya. Namun dia sangat tergila-gila di dalam pekerjaannya ya, sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan juga ya, karena terlalu banyak bekerja. Nah, jadi kita perlu sadar ya bahwa kita ini bekerja untuk hidup ya, bukan hidup untuk bekerja ya. Jadi kita perlu tahu bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita amen, perlu mempersembahkan pekerjaan kita untuk Tuhan. amin, Tuhan sanggup membuat pekerjaan kita itu menjadi berkat buat yang lain ya. Kalau tadi kita baca Petrus penjala ikan dibuat menjadi penjala manusia. Ya hari ini saya yakin dan percaya Tuhan bisa memakai pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Mungkin hari ini banyak tadi dikatakan orang dunia bekerja untuk cari dirinya sendiri ya, untuk kemuliaan dirinya sendiri, kumpulkan uang ya, lupa ya kondisi tubuh dan sebagainya, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita punya respon yang demikian. Moga kita bisa ya bekerja untuk Tuhan. Pekerjaan kita adalah bagi Tuhan, dan kita tidak mau dibelenggu ya, dijajah oleh pekerjaan kita ya, sehingga kita lupakan Tuhan. Nah, saya sangat menyukai 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Di sana Paulus memberitahu ya, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Melalui ayat ini ya kita boleh juga mengambil sedikit kesimpulan ya, di dalam kita bekerja, pekerjaan kita itu harus di dalam Tuhan ya. Kita mau berjeri lelah ya, bukannya kita santai-santai. Kita mau berjeri lelah bekerja, tapi kita mau di dalam kita bekerja kita bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau amin, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin kita di dalam pekerjaan kita. Dan saya yakin ya, orang yang ada di dalam Tuhan, dia tahu kapan dia harus berhenti beristirahat, kapan dia perlu kembali bekerja. Ya kiranya kita terus Tuhan berkati, kita mau hidup kita adalah bagi Tuhan, bukan bagi pekerjaan kita. Kiranya kita tidak dijajah oleh pekerjaan kita mau Tuhan yang memimpin setiap langkah demi langkah kita. Pekerjaan kita adalah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari sangat memberkati sekali ya, juga kesaksian yang disampaikan oleh Saudara Irfan tentang ayahnya, juga saudaranya, juga pewahyuan firman yang dibagikan juga secara pribadi mendorong saya khususnya hari ini, saudari, saya juga adalah seorang yang bekerja
saya diingatkan kembali bahwa pekerjaan saya pun juga haruslah di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus tadi, jika pekerjaan saya, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam Tuhan, maka semua jerih payah yang kita kerjakan, pekerjaan kita pun tidak akan sia-sia. Melalui pekerjaan kita, Tuhan ada jalan untuk menjadikan kita saluran berkat-Nya. Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan terus memimpin kita untuk bekerja di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan membuat kita tahu kapan waktunya berhenti beristirahat, kapan waktunya kita untuk kembali bekerja, dan kapan waktunya kita untuk Tuhan, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, mari untuk menutup podcast kali ini di dalam kasih, kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Saudara Irfan akan memimpin doa kali ini. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan firman-Mu. Tuhan, rekaman podcast kami hari ini. Kami sungguh berdoa bersandar kepada Dikau. Kami tidak ingin Tuhan di dalam kehidupan kami dijajah oleh pekerjaan kami. Amin. Tuhan, buatlah kami nampak bahwa kami hari ini, bekerja untuk hidup ya Tuhan, bukan hidup untuk bekerja. Tuhan Yesus, hidup kami adalah untuk-Mu. Biarlah pekerjaan kami juga adalah untuk-Mu. Kau ingatkan kami terus di dalam kami bekerja, kami melakukan pekerjaan kami di dalam Tuhan. Kau yang memimpin, Kau yang mengarahkan kami. Kapan kami harus berhenti, kapan kami harus bekerja. Kau yang atur yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Amin. Melalui pekerjaan kami pun Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Itu Kau dapatkan hari-hari kami, waktu-waktu kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengikuti Dikau kemana saja Dikau pergi. Apa yang Kau ingin kami kerjakan, demikianlah kami mengerjakannya bersama-sama dengan Dikau. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.